Leo terus berjalan. Kantin sepi. Ia bisa langsung menyadari keberadaan Frisia. Duduk bersandar, anehnya menghadap pilar. Leo geleng-geleng kepala. Saking tidak maunya lihat orang, Frisia lebih pilih hadap pilar. Sendirian aja dek. Leo bermaksud menggoda. Dari arah belakang, ia mengejutkan. Benar saja bahu Frisia tersentak. Mungkin memang terkejut. Frisia menoleh ke belakang, mendongak, mengikuti pandangan saat Leo duduk di sebelahnya. Matanya mengedip. "Iya nih om, godain aku dong." Leo membelalak, lalu terbahak mendengarnya. Tangannya hinggap di puncak kepala Frisia dan mengusap lembut. "Nanti om godain, mau apa?" Giliran Frisia mencebik. "Yang kemarin aja nggak diturutin," candanya. Leo menunjuk ponsel di meja. Terlihat layar yang menunjukkan drama Korea. "HP kamu juga keluaran terbaru kok. Masa mau dibeliin yang sama?" Frisia tersenyum. Ia mematikan ponsel dan memasukkan ke tas. Tidak berniat memperpanjang goda menggoda itu. "Ada yang mau aku omongin? Yuk." Leo mengangguk. Ia berdiri lebih dulu dan mengulurkan tangan. Frisia menatap uluran itu dan menggeleng, menerbitkan kerenyutan di dahi. Leo tidak tahu kenapa Frisia menolak, terlebih perempuan itu sudah berjalan mendahuluinya. "Aku bayar minumanku dulu," pamit Frisia. Leo masih terdiam. Ada yang beda dari Frisia hari itu, tapi ia tidak tahu apa. Langkahnya mengikuti Frisia walau perempuan itu tidak menyadarinya. Tepat saat Frisia merogoh tas dan mengeluarkan dompet, Leo mendahului, menyodorkan selembar uang dengan nominal paling tinggi. Tidak hanya Frisia yang membelalak, menyadari Leo ada di sana. Ibu-ibu penjualnya juga syok. "Bu," Leo menginterupsi saat uang yang ia ulurkan masih belum diterima. "Oh iya, Pak Leo mau beli apa?" Leo malah mengernyit. "Tadi pacar saya pesan apa? Ini buat bayar makanannya." Tambah lagi syok, Frisia mengeluh dalam hati. Bisa-bisa ibu kantin itu langsung tidak enak hati karena baru saja menggosipkan Leo langsung di telinga pacarnya. "Ini pacar Pak Leo?" Ibu itu tersenyum setengah kikuk. Leo tertawa pelan. Ia tidak akan menyembunyikan status itu. Membanggakan bisa memperkenalkan Frisia pada dunia. "Iya bu," jawab Leo. Sepertinya memang cukup akrab dengan penjaga kantin. "Saya pamit balik ke kantor." Tanpa aba-aba, Leo meraih tangan Frisia dan menggenggamnya. Berbalik melangkah menuju gedung utama. Frisia tersadar, kemudian dan seketika berusaha melepas genggaman. Keluar lift apalagi? Ia tidak mau banyak orang memergoki. "Kenapa?" tanya Leo penasaran. Masih berusaha meraih tangan Frisia. "Nggak mau digandeng," jawab Frisia jujur. Leo hanya pasrah. Mereka berjalan melewati lorong menuju ruangan. Leo mengangguk sebentar saat sekretarisnya sontak berdiri saat melihatnya. Membuka pintu, Leo biarkan Frisia masuk lebih dulu sebelum dirinya ikut ke dalam. "Aku mau ngomong," ujar Frisia langsung saat melihat Leo malah berjalan ke salah satu lemari di sana. "Kabar baik atau buruk?" "Kalau kabar buruk, mending nanti aja." Frisia melotot, malah melihat Leo kini berbalik dengan senyum tenang, seolah tidak sadar telah membuat Frisia kesal. "Duduk situ, Fris." Leo menunjuk pada kursi kerjanya. "Aku punya sesuatu buat kamu." "Kan aku yang mau ngomong," Frisia membantah. "Duduk dulu." Suara Leo masih tenang. "Enggak." Leo mendekat dengan sesuatu di tangannya. Ia menghela napas pelan. Suaranya mengalun lembut. "Duduk sayang." Frisia membeku.
Senyum Leo dengan panggilan itu hampir selalu berhasil membuatnya terpaku. Ah, sialan, pesona Leo memang tak terkalahkan. Nah, gitu. Leo terkekeh. Ia berjongkok tepat di depan Frisia, mengeluarkan sebuah sepatu. Ia dongakkan kepala, menikmati keterkejutan di wajah Frisia. Itu apa? Suara Frisia masih tertahan saat tangan Leo meraih pergelangan kakinya. Sepatu? Jawab Leo santai. Jelas itu sepatu. Kenapa Frisia masih bertanya? Iya, maksudku kok tiba-tiba? Aku nggak pernah lihat heels model begitu juga. Emang belum dipasarkan? Leo berhasil memasang di kaki kanan Frisia. Punya airbag? Frisia cukup terkejut. Leo raih pergelangan kaki kiri Frisia. Iya, aku pernah janji akan jadiin kamu orang pertama yang cobain produk terbaru airbag kan? Kenapa belum dipasarkan? Leo tersenyum. Ia selesai memasang sepatu di kedua kaki Frisia. Warna hitam yang kontras dengan warna kulit Frisia. Cantik sekali. Karena kamu belum nyoba. Frisia berusaha mencerna. Sampai pada titik kesimpulan, Frisia membelalak. Kamu udah selesai produksi ini, tapi belum dipasarkan cuma karena aku belum nyoba? Tebaknya. Leo mendongak. Tatapnya kini sendu dengan anggukan lemah. Benar, ia rancang sepatu itu khusus karena Frisia. Ia yakin Frisia akan sangat cantik pakai heels. Sudah siap dipasarkan sejak beberapa minggu yang lalu. Sayangnya ia belum berhasil membuat Frisia memakainya karena saat itu mereka sedang renggang-renggangnya. Perfect, puji Leo melihat betapa indahnya kaki Frisia terbalut. Frisia memperhatikan itu. Ya, sepatu itu memang sangat bagus. Leo pasti tidak main-main saat memikirkan produknya. Cukup lama mereka terdiam, sama-sama menikmati betapa bagusnya sepatu itu. Tapi lama-lama Frisia bingung. Leo seolah mau melepas namun urung. Tangannya tidak lepas dari pergelangan kaki. Lalu naik ke betis, seolah ada sesuatu di sana. Ada apa? Tanya Frisia keheranan. Leo mendongak lagi. Ada senyum tipis di sana. Usapan kali ini lebih lembut. Kotor, jawabnya. Frisia berdecak. Ia ikut menunduk melihat kakinya. Pasti kotor karena debu jalan tadi. Ia memang berjalan cukup jauh karena macet. Mending jalan kaki daripada terjebak macet naik motor di tengah udara panas. Kayaknya kena debu deh, pas pakai rok lagi, keluhnya. Ada mata kuliah yang mewajibkan pakai rok, makanya ia pakai rok selutut sekarang. Pasti sangat kotor sampai-sampai Leo menatapinya tidak henti. Leo lagi-lagi menghembuskan napasnya cukup keras. Usapan di kaki Frisia makin ringan dan sekarang ia mendongak. Tangannya gantian terulur menepikan rambut Frisia ke samping. Perempuan itu yang menunduk membuat halai demi halai rambutnya terjatuh. Leo singkap rambut Frisia dan ia beri senyum lembut. Berkali-kali mengagumi keindahan yang tampaknya di depan mata. Baginya Frisia memang penuh pesona. Coba berdiri, ujarnya pelan. Frisia setuju. Ia bangkit dari tempat duduknya. Ia berjalan pelan, tidak jauh-jauh dan kembali di tempat awal. Leo memandangnya bahagia. Frisia tersenyum. Makasih ya, cantik banget. Leo mengangguk. Ia mendekat. Kamu emang cantik banget. Sepatunya, ralat Frisia gemas. Leo tertawa. Begitu pelan, tangannya kini sudah merenggu pinggang Frisia dan mendorong mundur. Satu-satunya yang membuat ia berhenti adalah adanya meja yang menahan tubuh Frisia di belakang. Kamu juga cantik. Suara Leo makin lirih terdengar.
Ia dekatkan wajah. Tidak perlu terlalu menunduk seperti biasa karena heels yang Frisya pakai kini membuat tinggi mereka hampir setara. Hanya perlu mendekat dan Leo sudah rasakan wangi rambut Frisya terhirup olehnya. Aku kan kesini mau ngomong. Frisya dapatkan kembali kesadarannya. Dari saat Leo merengkuh pinggangnya saja, ia sudah berdebar rasanya. Apalagi melihat wajah Leo begitu dekat sekarang. Tinggal ngomong, bisik Leo. Melarikan kepalanya ke helai rambut Frisya untuk lebih intens menghirup aroma. Ya gimana bisa ngomong kalau dibikin deg-degan, batin Frisya menjerit. Bukannya udah ngomong tadi di kantin ya? Meski bertanya, Leo tidak memangkas jarak sama sekali. Frisya mengingat-ingat, bahkan sangat ingat belum mengutarakan apa yang ingin ia bicarakan. Aku nggak ngomong apa-apa di kantin, jawabnya. Ngomong, relat Leo. Katanya mau aku godain. Frisya menahan tawa. Bercanda om. Ucapan itu berhasil membuat Leo menarik kepalanya. Ia tatap Frisya dengan ekspresi tidak suka dengan panggilan itu. Nggak ada panggilan lain? Frisya menggeleng dengan tatap polos. Nggak ada. Hah? Frisya membelalak. Leo bercanda rupanya. Leo, tegas Leo. Tatapnya memejam. Nggak sopan, aku bisa dimarahin sama Leo. Leo. Ejanya seolah Frisya tidak tahu cara mengucapkannya. Beneran? Emang nggak apa-apa? Frisya bungkam. Ia berdiam sebentar. Baru pertama lihat Leo mengintimidasi begitu. Leo, ujarnya pelan. Ya. Satu sudut bibir Leo terangkat. Terlihat sangat menyukai panggilan baru Frisya padanya. Leo, Frisya mengatakannya pelan. Malah kerinyitan yang ia dapat dari Leo. Ia akhirnya berdaham. Sedikit lebih keras dan yakin, ia dongakkan kepala menunjukkan kepercayaan diri. Leo, ujarnya tegas. Sempurna. Sudah kedua sudut bibir Leo terangkat. Senyumnya menarik. Sangat membuat Frisya tidak menolak sekalipun. Terkejut saat Leo merengkuh pinggang makin erat dan mendudukkan tubuhnya di meja. Leo tidak lagi berpikir apapun. Ia satukan bibir mereka detik itu juga, menenggelamkan pakikan kecil yang sempat Frisya lontarkan. Juga halus bibir Frisya yang tenggelam dalam isapannya. Pelan ia rasakan Frisya berusaha mengimbangi. Leo menunggu ketar-ketir. Saat-saat Frisya membalas, ciumannya selalu menakjubkan. Dan detik itu tiba. Leo tanpa sadar langsung merapat mencari kenikmatan lain yang bisa membuat dahaganya terpenuhi. Tangan kanan turun dan meraih kaki Frisya yang menjuntai. Sedikit mengangkat saat gerakannya mengusap dari bawah sampai ke atas. Sampai lutut dan ia kembali turun. Begitu terus sampai kepalanya makin pening. Bukannya terpenuhi, malah ia ingin yang lain. Ia lepaskan tangan dari kaki, berganti fokus pada bibir Frisya yang merekat. Sekejap kemudian, Leo sengaja melepas. Ingin melihat bagaimana Frisya meredakan napas. Seperti biasa, selalu menakjubkan. I love you, bisik Leo setelah ia beri satu kecup di kening Frisya. Membuka mata, Frisya sadar satu hal. Kenapa bibir lelaki itu merekah? Lebih lagi mengkilat bekas percubuan mereka. Leo jadi terlihat sangat. I love you too, Frisya menjawab dengan suara lirih.